Welcome to Don't Listen to Anya Junor. Aku punya pertanyaan yang akan kuajukan karena ini udah mengganggu pikiranku dari beberapa lama. Karena menurutku hal ini mustahil, tapi ternyata orang lain, beberapa orang yang aku kenal lah intinya, itu bisa mengalami hal ini. Dan aku penasaran, so please buat yang pernah mengalami, answer this question. How do you fall in love with a stranger? Gimana caranya kamu yakin bahwa perasaan yang ada di hati kamu itu benar-benar cinta? Gimana caranya kamu yakin bahwa kamu tuh peduli sama orang yang belum pernah kamu temuin? Gimana caranya kamu tahu bahwa deg-degan dan harapan yang kamu rasakan itu produk dari kasih sayang? Karena jujur aja, perasaan itu kan bisa muncul dari pikiran kamu sendiri. Mungkin kamu yang mengkreasikan itu. Dan which is why pertanyaan-pertanyaanku ini akan menjadi pertanyaan yang spesifik, yang kalau kamu jawab dan jawabannya valid, ya berarti okay, that's good. Kamu bisa falling in love with a stranger, dan aku juga akhirnya bisa yakin nih sama perasaanku, jadinya valid dong, karena ternyata orang lain juga bisa nih merasakan itu, berarti it's possible. Sejauh ini aku masih mikir nih mustahil, so answer the first question. Jadi, gimana caranya kamu jatuh cinta sama seseorang tanpa tahu suaranya dia kayak gimana? Okay, I know kamu mungkin bisa telepon dan juga video call, but that is way different. Dan aku akan ngasih tahu contohnya. Pernah gak sih kamu suka, naksir, sayang, atau mungkin pacaran sama seseorang yang berada di lingkungan kamu? Pasti pernah ya? Maybe itu rekan kerja, maybe itu teman di kuliah, mungkin pernah sekelas pas di sekolah, entah itu SMP, SMA, anything. Pokoknya dia itu satu lingkungan sama kamu, okay? Nah, remember that times ya, kamu inget-inget masa itu dan inget-ingetlah suasana dan perasaan dimana kamu tuh ngerasa kayak berada di rumah, padahal kamu tuh lagi ada di kelas, lagi ada di kampus. Dan kamu merasa senyaman itu, merasa kayak kamu lagi ada di rumah, cuma gara-gara kamu tuh bisa dengar suaranya dia dari kejauhan. So maybe kalian gak berinteraksi sesering itu, maybe dia lagi ngobrol sama orang lain dan kamu pun juga lagi ketawa-ketiwi sama orang lain. But di kejauhan, tanpa bahkan berinteraksi sama dia, di kejauhan kamu tahu suaranya dia ada, dan kamu tahu dia berada di ruangan yang sama kayak kamu, dan kamu ngerasa kayak kamu lagi ada di rumah, kayak kamu nyaman banget, dan you love being there. Kamu suka berada dimanapun dia berada. Mungkin bahkan kamu ngikutin dia. Kalau dia ke kantin, kamu ikutan. Kalau dia ke lapangan, kamu ikutan. Atau mungkin gak cuma suara ya, mungkin ngelihat dari jauh juga. Pernah gak sih naksir sama orang? Lagi-lagi konteks sekolahan ya, naksir sama orang, dia mungkin lagi main basket di lapangan, terus kamu di koridor ngeliatin aja dia dari jauh, dan kamu yakin sebenarnya dia nggak notice kamu ngeliatin, but it feels so comfortable knowing that kalian bisa ketemu tiap hari, dan tempat ini nyaman karena dia ada di sana. So how do you do that? How do you fall in love without eksistensi dia di dekat kamu, suara dan wujudnya dia di dekat kamu, sampai kamu yakin bahwa dia bisa membawa kenyamanan ke kamu? How do you do that without hearing his voice di lingkungan kamu? Brings us to the next question yang jauh lebih spesifik lagi. Nih ya, pertanyaan kedua, gimana caranya kamu jatuh cinta sama seseorang tanpa tahu dia aromanya kayak gimana? Ini aroma maksudnya bukan yang gimana-gimana gitu ya. It's just bau badannya, parfumnya, terus shampoo-nya kayak gimana. Kalau misalnya kita deket banget sama seseorang, kan kita bisa ngenalin tuh ya, mau dia temen, mau dia saudara, kita tahu dia tuh baunya kayak gimana. Dan ini gak mesti juga bau yang kayak parfum or shampoo or anything, tapi bisa juga kayak asap rokok, or maybe baunya pewanginya mobil, apa sih? Tahu gak sih? Kan yang digantung di mobil itu loh. That smell. It's nostalgic, karena tahu nggak sih bahwa aroma itu bisa nempel ke memori kita bener-bener dengan waktu yang sangat lama dan sangat kuat. Ya kan, pernah nggak kamu naik Gojek atau Grab gitu, kamu masuk ke mobil orang dan kamu inget mantan kamu cuma gara-gara mobilnya itu baunya sama kayak pewangi di mobilnya mantan kamu. Maybe kamu pernah, maybe nggak pernah, but
I bet you get my point. Kamu bisa merasa seperti lagi memeluk orang yang disayang, walaupun kamu lagi gak memeluk, cuma duduk di sebelahnya dia aja, cuma karena kamu bisa mencium aromanya dia. So, kamu deketan, kamu bisa mencium aromanya dia, kamu ngerasa kayak lagi berada di momen yang intimate sama dia. Padahal enggak, kalian gak bersentuhan, kamu cuma bisa bauin aja, and it feels great, it feels like you're at home. So, gimana caranya kamu jatuh cinta sama seseorang without knowing what he smells like? Brings us to the third question yang mungkin agak sulit untuk dijawab. Gimana caranya kamu jatuh cinta sama seseorang tanpa tahu gimana dia berinteraksi sama lingkungan lainnya, sama orang lain, sama siapapun selain kamu? Maksudnya gini nih, ketika kita ngedate, ekspektasinya wajah yang akan dia tunjukkan ke kamu, citra, karakter, dan kepribadian yang kamu lihat tuh di depan kamu ketika kalian ngedate, itu pasti yang terbaik dong. Pasti dia menunjukkan yang oke-oke, right? Karena dia nggak mungkin mau memalukan dirinya sendiri, mau bikin kamu kabur dari dia dengan cara menunjukin sifat aslinya dia gimana, sifatnya dia yang jelek-jelek. Maybe some other time, berbulan-bulan kemudian, but right now, ketika ngedate, ketika PDKT, kan nggak mungkin. Nah, how do you fall in love with a person without knowing gimana caranya dia interaksi sama orang lain? Kalau misalnya sama orang lain dia juga baik, dia juga orangnya tuh sopan, dan dia bener-bener good guy karena kamu ngeliat gimana cara dia interaksi ke dosen, orang yang lebih tua, anak kecil, binatang, itu bakal jadi perasaan yang bener-bener kuat karena you know the choice is real. Dia bener-bener orang yang sebaik itu, and you're lucky as hell karena bisa deket sama orang ini. Perasaan itu loh yang menurutku gak bisa difasilitasi sama media online, dan kamu harus ketemu dan mengamati dia setiap hari, gimana cara dia berinteraksi sama dunianya tanpa kesadaran bahwa dia lagi diamatin sama kamu. So dia gak ada kesempatan tuh untuk menata-nata kepribadiannya dan lain-lain. I just feel like kita mulai kehilangan sense of falling in love yang benar-benar utuh, yang benar-benar tulus, and I just hope that siapapun kita, termasuk aku juga ya, maybe ini juga pesan untuk diriku sendiri di masa depan, siapapun kita dan dengan siapapun kita falling in love, I guess kita memang perlu untuk memastikan dan meyakinkan ke diri kita sendiri bahwa itu bukan harapan palsu dari fantasi kita, bukan imajinasi kita aja, but something real. Dan I think caranya meyakinkan itu, memastikan itu adalah menemui realitanya itu sendiri untuk ketemu langsung sama orangnya. I just hope that pandemi ini cepat selesai supaya kita juga bisa pacaran kan, you know. Bener-bener falling in love with the person from afar, ngeliatin dari jauh, bukan dari sosmed, but really being there. Karena yang menurutku satu hal yang gak bisa ditransfer lewat media online adalah aura, karisma, dan vibe suasana yang biasanya bisa ditunjukkan orang only when we're talking face to face. Thank you for listening to this episode. I hope you find your true love. See you on the next one. Goodbye.